Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa dan setanah air juga semanusia. Ini kalimat bukan main-main, tetapi atas pendaran dari bangunan NU yang mengajarkan tentang cinta, di mana ada bangunan ukhuwah diniyah sesama dalam bingkai agama, walau beda faham jangan bentrok. Kemudian berlanjut, walau beda agama, beda suku, bahasa dan budaya, kita rajut dalam kebangsaan, jangan bentrok, dan bangunan kemanusiaan ukhuwah basyariah, walau beda negara dan bangsa, tetapi kita satu nasab kemanusiaan. Teman-teman, ini kesempatan pamit dari keluarga besar Mbak Saira. Mbak mana ini? Oh, si Mbok sini. Sebuah keluarga yang ibarat rumah itu pendoponya besar, di mana kita bisa bertamu, berbaring, bernyanyi, juga ada yang menangis karena sedang patah hati. Dan Mbak Saira, ini kita mau pamit dan doakan jenengan sehat selalu, semangat, dan ketika sehat dan semangat, bercermin kepada lihat cucumu tersenyum, cucumu menari, mantu-mantumu kumpul. Ini mahal bagi sebuah keluarga, sehingga kita melihat itu dan menyaksikan, dan semoga keakraban seperti ini kita tiru di rumah kita, rumah masing-masing kita. Jadi Mas Munari, ini kita juga permisi dan kita juga sama-sama mau balik dengan di Jakarta. Kita masih bergerak ke Cepu, ke Pati, kemudian ke Demak, baru mungkin tanggal 6 saya balik Semarang, Gus Munir pulang Jakarta. Kita antar pakai bis kita yang Jos itu. Ini bis ini yang beliin Pak Munari, saya matur nuwun, dan itu untuk sarana, tidak akan saya sewakan demi Allah. Itu untuk sarana kita bersama. Yang katanya Gus Munir mau ziarah 10 hari, silahkan pakai, urusi itu kemat, rokok, solar. Kalau ada kerusakan saya yang menanggung, jangan ditanggung yang pinjem. Cuman ya kalau ziarah ya kelompok sangu. Dan ini pertemuan biasa kita lakukan untuk nyuwun idi pangestu Mbak. Ini anak-anak juga masih dalam sekolah, semoga lancar. Amin. Sudah sekolah tapi belum punya pekerjaan, dia dikasih pekerjaan. Amin. Sudah punya pekerjaan, jomblo Mbak. Ya, jomblo ini doakan cepat jodoh yang baik. Amin. Amin Allah. Amin. Dan monggo Mas Munari kapur sirih buat kita ini anak-anak yang nginep di sini sudah berapa hari, Dek? 1 minggu. 1 minggu. Wow. Kalau kita pamit Mas Munari, bagi siapa yang menikmati ini suasana ini masih di sini, kita persilahkan. Bahkan nanti dalam waktu dekat setelah
ke Semarang, kesini lagi bersih-bersih untuk bersama-sama kita mau bikin studio art untuk lukisan. Ada beberapa lukisan Gus Kamim yang di rumah mau saya bawa ke sini. Nanti di sini orang bisa jalan-jalan, lihat lukisan, lihat alam, lihat macam-macam lah. Ya, dan ini nanti dipakai, saya harap juga bisa diciptakan seperti di Bendo ini. Ya, ini saat orang sedang ekonomi di garis bawah itu lesu, tapi kita jangan bilang tanpa rahmat. Allah lebih besar rahmatnya dibanding noktah hitam dalam sebuah bingkai. Kita harus melihat warna yang lain. Nah itu nanti kita baru bisa punya mata cinta. Jadi cinta itu kebaikan mutlak. Kalau di depan saya jangan mengeluh, malah saya usir. Jangan mengeluh. Hidup ini memang derita dibalik turun dari surga, tapi dengan deritalah itu yang lebih mengikat cinta. Cinta tanpa ikatan derita, penegasannya kurang kuat. Deritalah yang justru mengikat cinta. Sementara hawa nafsu menghindar. Nah itu. Lah bagaimana Adam diturunkan ke dunia supaya lengkap, memaknai cinta bukan hanya ditimang oleh kesenangan, tapi harus dibumbui dengan penderitaan. Maksudnya derita itu bukan susah soal nggak punya duit, nggak punya apa. Seperti Bu Munari dikira tanpa derita. Di Jakarta bersama Mas Munari berpisah dengan ibu. Dikira ibu tak punya derita, punya. Dia rindu. Gitu loh Mbak Munari. Jadi Rasulullah ketika ceramah di lapangan itu ada suara menangis. Berhenti itu ceramahnya. Ternyata apa? Dodoi tongkat yang hampir membusuk. Kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, jelek-jelek aku begini, pernah menemani hari-hari sulitmu. Kapan? Dulu kau pernah ngaji di sini, aku kau jadikan tongkat. Setelah itu kau letakkan aku di sini tahun-tahunan. Ternyata aku hampir membusuk, kau datang lagi. Aku ingin kau sentuh seperti kau memegangku dulu. Rasulullah yang menangis. Wah, maafkan aku, iya. Jadi itu terus saya Umi menunjukkan apakah di hati gurumu yang sudah sepuh tanpa rindu, apakah di hati ibumu, bapakmu yang sudah rapuh tidak punya rindu. Tirulah Mas Munari dan ibu ini, dia punya dan dia bayar mahal kali ini. Ya, monggo Mas Munari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun. Saya atas nama keluarga Mbak Soira dan saya pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya teman-teman dari Sufi rombongan Gus Munir. Naam, ini suatu anugerah yang tidak ada nilainya bagi saya dan keluarga. Tak ternilai. Yang tak ternilai, yang tak terhingga, yang dari jauh-jauh dari manapun. Gus Kamim dari Purwodadi, dari Rembang, dan Gus-Gus yang lainnya yang sudi mampir, sudi main ke sini, yang biarpun tempatnya di pelosok. Alhamdulillah, moga-moga dengan datangnya Mbah Yai dan rombongan membawa keberkahan bagi kami sini, terutama buat kemakmuran musola dan TPA. Semoga insya Allah membawa keberkahan dan makin makmur musolanya, TPA-nya, dan apa yang insya Allah kita cita-citakan makin maju pendidikan dalam agama ya. Dan ini tadi ada salam dari Abi Kiai Oman Sahroni dan keluarga besar Khairul Ummah. Mohon doanya insya Allah Januari ini atau Februari ini akan membuka pondok pesantren di Banten. Dan alhamdulillah dari pihak aparat atau donatur Bang Muhammad sudah deal. Sebetulnya tinggal nunggu saya kapan bisa mulai. Alhamdulillah tanahnya sudah bikin market sekian muka rupa ini. Jadi
Insya Allah jadi dari ada donatur sudah ngasih anggaran untuk masjidnya ya. Masjidnya kalau nggak salah 25 kali 45, Insya Allah mudah-mudahan segera terlaksana apa yang dicita-citakan keluarga besar Khairul Ummah segera terlaksana dan Allah kasih kemudahan, kesuksesan dan ada nilai-nilai ibadah di sana ya. Dan nggak lupa juga tadi Mas Kamim mengucapkan terima kasih dan mohon doanya. Alhamdulillah yang tadinya TPA ini sekarang udah gedungnya udah jadi ya. Insya Allah juga mungkin bulan-bulan ini udah mulai ada santri yang ini dan menggali ilmu agama di sana. Semoga menciptakan generasi penerus, generasi yang mumpuni, yang tahan banting untuk menghadapi benturan-benturan yang makin keras ini. Dan nggak lupa juga kami dari keluarga besar Brodadi Grobogan mengucapkan terima kasih dari Abah sudah ngasih bimbingan arahan buat saya dan keluarga saya, terutama ya Mbah Soirah di sini. Pokoknya jangan bosan ya, jadi jangan kapok buat santri-santri atau Gus Munir. Alhamdulillah udah kita ketemu berapa kali ya, mungkin bisa ya mudah-mudahan ketemu di lain waktu. Mungkin dari saya itu aja sih, terima kasih. Alhamdulillah ini saya anak dari Bani Karjan, keturunan Bani Karjan, mengucapkan terima kasih. Acara seperti ini yang dulu telah bus yang sering mengumpulkan anak-anak hadroh, wes atau barang baik, itulah kesukaan ibu saya. Saya bisa meneruskan apa yang beliau sukai. Ya Allah, ini suatu anugerah yang besar. Saya bisa meneruskan apa yang ibu sering saya lakukan, biarpun seorang pedagang nasi pecel, tapi alhamdulillah beliau selalu senang dengan anak-anak santri, sering mengadakan acara-acara dadakan yang kita nggak tahu. Terakhir ini cuma minta Pak Budi kirimin duit, saya pengen beli anak karena alhamdulillah sebelum meninggalnya saya bisa melaksanakan itu, dan sekarang pun saya bisa mengumpulkan teman-teman santri-santri dari Supi di Jakarta maupun di sini maupun di Brodadi. Alhamdulillah, moga-moga almarhum bapak ibu saya diterangkan kuburnya di luar sana. Alhamdulillah kami sebagai anak-anaknya bisa istiqomah di doanya, moga-moga selamanya akan istiqomah untuk kebaikan, terutama untuk anak-anak yatim. Alhamdulillah ya udah berpuluh-puluh tahun kita juga udah dari bapak atau ibu saya yang sering dilakukan, kita juga bisa melakukan. Mudah-mudahan dari anak-anak saya juga nantinya bila mana kita orang tua nggak ada, harus bisa mengganti dengan acara-acara yang mungkin lebih bermanfaat buat orang lain, setidaknya untuk lingkungannya sendiri atau keluarganya. Mungkin dari saya itu aja ya. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di rumahnya Mbah Soirah. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Menari. Saya selalu mengingatkan kita minum kata dokter atau ilmu di sekolahan 6 liter air. Jangan jadi air kencing semua, jangan jadi sekedar keringat, tapi lebih agak dalam. Apakah pernah air itu keluar dari mata, dan cara untuk kesana bisa digores oleh suara biola yang melengke, seruling yang meraung-raung, juga ketukan-ketukan yang menghentak, atau juga desir angin.
apalagi nafas seorang ibu. Nah, gitu. Hati-hati semua itu menggetarkan. Dan saya melatih anak-anak, apakah pernah 6 liter itu 2-3 tetes keluar dari mata, entah itu rasa syukur, entah itu rasa gembira dan lain sebagainya. Nggak usah. Ini aja, nggak usah, ini aja. Nggak usah. Yuk kita ya, kado dari Rasulullah itu kan tak terhingga. Jadi kita baca sholawat dengan tanpa musik dulu, nanti kita tutup dengan sayonara. Yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
melebihi cinta ayah ibumu kepadamu. Jadi kalau kita ingin mencercap cinta Rasulullah, lihatlah bagaimana caramu menghormati ayah ibu. Kalau tangga ini tidak kau bayar, bisa marah Rasulullah. Ta'zimi, aku cemburu bagi siapapun yang masih ditunggoni mati. Kayak Gus Munir, satu misal, ditunggoni mama, seperti ibu ditunggoni. Aku cemburu dalam kaitan aku yo jane pengen tua-tua ditunggoni mama, tapi memang takdir menjadi lain. Tapi cinta mengajarkan yaitu, nah, tadi aku bilang, kaulah juga ibu. Pagi-pagi dari ibu ke sana. Yang nom adik dan setara sahabat. Anak-anak itu juga anak-anakku, gitu kan, yang harus diperhatikan dan disayang dengan tingkat ajaran NU yang begitu lembut. Kenapa tari sufi saya sandarkan ke NU? Hanya NU yang memuat, karena sampai ke tingkat basyariah, bahkan ke tingkat makhlukiyah. Alam jangan dirusak. Jadi nanti Mas Munari di sini ya, pertama gerakan yang saya bebankan sama anak-anak yang kumpul, operasi plastik. Jadi jangan sampai plastik jatuh di bumi, diambil, diadai sak, kembalikan ke plastik. Nah itu. Terus yang lain nanti menyusul. Matur Mbah Zairah, jadi matur napa? Ibu bilang apa? Dan ini kita nanti di sana acara selesai kita turun langsung ke Cepu. Ini saya seperti ini, Gus Munir juga apa? Ngomong anak juga. Anak sudah tak bisa digendong, dibopong, harus dikasihkan ruang. Pegi, sholat, hadroh, tari sufi, digelibel, sehingga dia tidak punya celah untuk keluar dari kebersamaan. Hanya itu cara. Serumi bilang apa? Mabuklah dalam pelayanan sampai kau tak tahu siapa dirimu. Kalau kau sudah tak tahu siapa dirimu, biar aku yang ambil posisi, yang akan menjadi matamu dalam melihat sesuatu, menjadi tanganmu dalam bekerja, menjadi kakimu dalam bergerak, menjadi lidahmu dalam bicara. Nah, monggo Mbak Nuri ini sebagai penutup satu selawat apa yang kira-kira umum bisa jawab. Mungkin tambah dikit Pak. Ya, Wasiat dari bapak saya terakhir almarhum, anggaplah saudara dimanapun kau berada, kanan kirimu itu saudara yang terdekat, saling berbagi. Janganlah berbagi kamu menjadi kaya, belum tentu kamu akan dikaya sama Allah. Terus kapan lagi kita untuk berbagi untuk sesama? Biarpun itu hanya sebuah ilmu, atau dalam dipekerti materi, atau mungkin doa pun nggak apa-apa. Jadi namanya berbagi bukan dalam bentuk materi saja. Ajarkan pun itu suatu hal yang bagus, positif, yang penting mengajak yang bagus. Jadilah sumur, biarpun ditimba, dikuras, insya Allah makin dikuras makin akan bening sumbernya. Jangan takut, kamu berbagi akan jadi miskin. Insya Allah Allah tak akan dusta, akan mengganti dengan sumber yang lebih banyak, lebih melimpah, bisa menaruh ini diri kita dimanapun kita berada, memposisikan kita dimanapun berada. Dan cintailah pekerjaan kita, yang penting kerjaan yang halal. Jangan lupa ada yang lebih kurang, ada yang lebih kekurangan dari kita, lebih banyak. Ada contoh kecil, saya pernah
dijolomin tukang saya, Mbak. Itu sudah saya ingin ke polisi. Begitu di penjara saya yang diomelin sama bapak saya. Kenapa? Kamu lihat dulu dia mencuri itu karena apa? Apakah kekurangan untuk saudara atau untuk anaknya? Saya banyak dimarahin duluan, Pak, bukan si pencuri itu. Begitu sekian bulan udah saya tebus, pulang bukan ke rumahnya, Pak, ke rumah saya. Ibunya takut buka pintu malam-malam. Kamu sudah menjolimin Pak Muntar, kenapa balik? Cuman minta sanggup, mama minta ketuduhannya, Pak. Insya Allah nggak akan mengulangi lagi. Itu yang mungkin pelajaran saya yang berharga. Jadi misalnya ada orang yang menzolim kita, apa sih sebabnya? Apa karena kita ada salah dari orang tersebut, apa bagaimana? Apa karena memang dia keterpaksaan? Kita kan nggak tahu, kan. Mungkin cuma itu aja pertambahan sedikit. Itu cuma sekilas pengalaman saya, pengalaman hidup saya, hidup baru dengan ibu. Alhamdulillah, semoga tetap bisa amanah menjaga dari wasiat bapak saya almarhum atau ibu saya almarhum. Emang kita bukan orang miskin, bukan berarti nggak boleh berbagi, ya Pak ya. Apapun yang kita bagikan, ajakan kebaikan itu juga suatu ajakan yang penting positif. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Itu rumus hidup saya, hanya memandang kenapa saya bergaul semua lini, karena kejahatan adalah kebaikan yang belum mendapat uang, ongkosnya sebegitu mahal. Tapi membuat orang baik satu, maka rahmat akan turun seperti membuat baik pada semua manusia. Seperti itu. Jadi cakupannya dengan tadi menyatakan walau tidak seluas itu ya kampung, tidak sekampung ya keluarga. Itu memaknainya sebagaimana wasiat Bapak jenengan. Terima kasih. Yuk, Nuri.
Itu juga baru kehilangan. Ada tambahan sedikit Pak. Banyak juga bro. Sebelum saya pulang kemarin yang saya kirim ke Abah, Bah, saya lagi sama mualaf. Beliau seorang dokter spesialis lulusan Jerman, spesial untuk tubuh atau detox atau semua organ tubuh. Beliau cuma tanya, Pak Menari, kalau untuk tubuh apa yang harus kita makan? Tapi Pak Menari sadar nggak, roh juga butuh makan. Sebelum jasad diciptakan oleh Allah, justru roh, dan roh itu akan sampai ke akhir zaman atau sampai ke akhirat. Tapi kalau jasad, kalau sudah masuk ke liang kubur, membusuk, sudah tidak ada artinya apa-apa. Jadi dari kata-kata beliau itu, dia hanya menyimpulkan, kenapa saya jadi dokter terus jadi mualaf. Alhamdulillah seluruh keluarga saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya bisa menjadi mualaf. Dan beliau bukan berarti dalam kadang kan mualaf cuma karena pengen mendapatkan jodoh ya Pak. Benar-benar mendalami ilmu agama Islam itu ternyata dari kita diciptakan pun sampai kita meninggal sampai akhirat itu dengan begitu sempurnanya di dalam kitab Al-Quran itu sempurna, sangat-sangat sempurna. Jadi apa kamu siapkan apa untuk rohmu di akhirat nanti kalau kamu selalu ngasih makan untuk jasadmu aja, sedangkan jasad itu akan cuma sampai alam kubur. Terus rohmu kamu kasih apa? Nggak pernah kamu kasih makan. Dan makanannya apa? Ya sodako. Dengan obrolan tiga saya, Kiai Mas Sahroni, dia langsung spontan, Pak Menari,
saya ada kos-kosan 16 pintu jual buat hafiz Quran putri. Masya Allah. Saya aja yang Islam dari lahir mungkin masih berat, beliau yang mualaf spontan membawa keluarganya bisa jadi mualaf. Itu nilainya mungkin nggak cuma 1 M, mungkin sampai 20 M gitu kalau kemarin saya perkirakan. Terus bagaimana nanti Bu Eva? Beliau sadar bahwa rohnya juga butuh makan, dalam arti bukan makan nasi atau singkong rebus. Ya itulah. Jadi dari hasil mungkin sodako berbagi dengan sesama, dan beliau alhamdulillah sudah membiayai 5 anak yatim untuk di pondok Khairul Ummah itu. Jadi alhamdulillah di Khairul Ummah itu sekarang ada donatur yang mengadopsi, ada 55 anak yatim dibiayai dari beliau donatur itu. Jadi sampai lulus insya Allah. Jadi ternyata benar kata beliau. Jadi ya itu tadi, kalau kita makan ya paling cuman ke belakang, jadinya cuman senang di mulut, selanjutnya ya cuman jadi kotoran. Tapi roh kita itu mau kita kasih makan kata beliau. Ya mungkin dipetik dari kesimpulan itu, beliau cuma seorang mualaf, kita mungkin kalah, nggak ada seberapa. Dia udah sekarang aja sudah membangun untuk santri yang di Tolimah itu. Kemarin juga mudah menyerahkan, Pak Menari terserah ini dengan disaksikan Kiai Mansaro ini uang untuk apa, yang penting untuk kebaikan, untuk pengajaran Islam. Jangan sampai kita yang mungkin sudah sekian keturunan kita sudah menganut Islam, justru kita ya mungkin dibilang abah atau kiai cuman Islam KTP ya. Jadi kita harus benar-benar, Islam itu indah, Islam itu benar-benar sangat indah. Kalau memang kita bisa menjalani apa sih artinya hidup di dunia cuma sementara. Kita mungkin udah umur kayak saya 51, seakan-akan kayak baru mimpi kemarin. Ini sekarang tahu udah sepuh, mau sampai kalau misalnya kita ikut umurnya Nabi, tinggal 13 tahun umur saya. Mau bawa kemana? Tujuan kita mau bawa kemana? Ya kita sendiri masing-masing yang akan menentukan. Surga atau neraka itu hanya cuma 2 pilihan yang harus kita hadapi nantinya. Mungkin itu aja Mbak. Nah, terima kasih. Salam. Mas Munari, ini tadi malam sudah saya suguhi kenapa saya harus minta keluarga berdiri. Kita tuh beriringan sampai ke surga itu. Gitu. Lagunya apa tadi malam? Bu, lagunya apa tadi malam? Hawa. Hai Hawa. Hai. Itu menggambarkan kita sama istri bergandengan, bukan di sini yang sejati gitu. Di sana cinta awal bersama gitu ya. Betul Mbak Zaira. Nuwun. Ya Rabbi bil Mustafa balil qasidah.
Ngopi di dusun Bendo. Asik. Ini jadi kalau kita diajak seperti ini harus kuat mengimbangi nunak-nunuk. Ibu nunak-nunuk itu kesana kemari ngurusi makanmu gitu, minummu, sampai keluarganya menggelisahkan kesehatannya. Cakruan ditambah cemilan. Terus piye iki tulisannya? Permisi sedulur sedaya, mohon dimaafkan semua kesalahan. Ya. Sawo dimakan codot, kelelawar tidak kebagian. Seduluran jangan sampai pedot. Seduluran jangan sampai pedot, walau kita bubar tetap berhubungan. Sawah ditanemi pantun, ya. Terus pohon sawit dipanen raya. Mbah Sairah kita matur nuwun, kita nyuwun pamit, kita matur nuwun. Mampu sejarah, mampu ampun kabul sedaya kancan. Yuk kita keluar selfie terus. Ayo. Lain waktu kita ketemu lagi di sini. Ayo. Nang ngarep. Iya toh, ndak muat.